Welcome back Suara Juventini semua. Di episode kali ini kita akan fokus ngebahas sektor yang lagi panas-panasnya nih di Juventus, yaitu di lini tengah. Yap, sinyal untuk perombakan di sektor gelandang ini semakin jelas, di mana Douglas Luiz yang sebelumnya sempat digadang-gadang bakal jadi motor baru ya di tengah sekarang, justru masuk ke daftar jual nih. Ini tentunya memaksa manajemen untuk segera nyusun plan B dan beberapa nama mulai muncul di headline. Siapa aja ya? Tentunya kita nggak bahas ini sendiri. Saya Sekar Nasli ditemani oleh dua pundit keren kita pada hari ini. Ada Mas Suryo dan Mas Jeki. Halo, halo Mas. Hai, kita ketemu lagi Halo, ya. Oke, Thank you Sekar. thank you juga udah hadir. Seperti biasa, kita tahu bahwa Juventus punya prinsip yang jelas kalau harus lepas pemain penting, penggantinya minimal terus harus setara gitu ya. Syukur-syukur bisa dapat yang lebih baik. Nah, dari nama-nama yang muncul ada dua yang mulai sering nongol nih di media, yaitu Hmm. Morten Hjulmand dari Sporting CP dan Bissouma dari Tottenham. Kita bakal bahas dua nama ini nih, dan kita juga akan bahas satu lagi gelandang yang statusnya ini selalu penuh tanda tanya tiap awal musim ya, yaitu Weston McKennie. Waduh, muncul hadir gitu ya. Kita mulai langsung dari pemain pertama, yaitu yang tadi udah disebutkan, yaitu Morten Hjulmand. Juventus kabarnya sedang kembali membidik Morten Hjulmand nih dari Sporting. Pemain Denmark ini pernah tampil cukup solid di Serie A bareng Leke ya, dan musim ini cukup konsisten di Portugal. Dinilai permainannya kuat secara fisik, disiplin, dan intensitasnya juga cukup tinggi. Nah, secara karakter dia juga bisa mengisi nih, katanya, peran Douglas Luiz terutama di aspek bertahan dan distribusi bola. Tapi masalahnya nih harga yang dipatok cukup tinggi, yaitu sekitar 50 juta euro, dua kali lipat dari harga saat dia cabut dari Leke. Nah, menurut para narasumber kita pada hari ini, apakah Yulman ini layak jadi pengganti Douglas Luiz? Gaya mainnya apakah cocok juga nih di Juventus dan dengan harga yang cukup mahal, 50 juta euro, apakah ini investasi yang cerdas atau kita bisa sebenarnya justru terlalu mahal? Kita boleh langsung ke Mas Jeki, silakan Mas. Oke, thank you Sekar. Waduh, ini namanya asing ya. Nggak. Nyebutnya susah lagi. Morten Hjulmand. Oh, gua udah Human, human. sampai Google ya. Nah, pertanyaan pertamanya kan adalah apakah ini pengganti Douglas Luiz? Iya. Pertanyaannya adalah Douglas Luiz aja jarang main. Jadi ketika ada posisi pemain yang jarang main, gue melihat Douglas Luiz di sini memang seringnya berada di posisi tengah, tapi tidak terlalu attacking. Dia hanya ada di posisi central midfielder, eh, posisinya di area tengah dan membantu belakang, tapi tidak terlalu maju ke depan. Bisa menggantikan Douglas Luiz, tapi yang paling penting di sini mungkin lebih bisa gantiannya nanti sama eh, Locatelli karena pertanyaan kedua kan adalah bagaimana kontribusinya atau apa bagaimana karakternya gitu kan ya. Apakah Cocok. karakternya mirip, apakah karakternya cocok? Nah, ini mungkin kalau ngomongin karakter, gua harus kasih tahu adalah setelah gua riset kelebihan utamanya. Kelebihan utamanya adalah di distribusi bola dan passing. Bahwa pemain ini punya passing yang cukup akurat. Jadi passing itu cukup tinggi ya. Jadi dia adalah passingnya nggak terlalu asal. Kalau dari data yang gue cari itu bisa sampai 90%. Bagus sekali ini passingnya. Terus kalau untuk distribusi bolanya juga cukup baik ya untuk bisa mengalirkan bola ke depan, mengalirkan bola ke samping, mengalirkan bola ke area mana saja cukup baik. Jadi ini pemain yang cukup bagus kalau misalkan Juve mau membangun serangan. Jadi pemain yang tipikal kalau kita mau build up ini bisa dipakai. Terus juga kelebihan lainnya adalah dia punya mengontrol ritme pertandingan. Jadi setiap pertandingan itu perlu ada pemain yang sering megang bola, ya. Salah satu pemain ini eh, sering terlibat memegang bola. Nah, mungkin ini belum sampai kayak gelandang-gelandang tengahnya PSG. Gua ngeliat gelandang tengah PSG perfect banget ya. Mungkin nggak sampai situ. Cuman palingan dia lebih sering intens untuk pegang bola, jadi bisa mengatur tempo. Apakah langsung main bola cepat ataukah di delay dulu? Pemain ini mempunyai ritme itu. Terus juga ball recovery-nya juga cukup bagus. Ball recovery-nya maksudnya gini, ketika kehilangan bola, si Schulman ini langsung rebut lagi. Dia langsung fight lagi. Nah, ini bagus, mentalitasnya bagus karena datanya mengatakan dia cukup tinggi. Terus hal-hal yang lain yang cukup menjadi strength-nya dia adalah defense-nya juga masih oke.
Tacklesnya bagus. Jadi kalau misalkan ada pemain lawan yang lebih teknik tinggi, dia bisa cukup solid untuk duel. eh Interceptnya juga lumayan bagus, terus juga stamina dan mentalitasnya juga bagus, bola matinya juga cukup bagus. Tapi tetap ya bahwa nggak ada pemain yang nggak ada kelemahan ya. Ya. Nah, ini kelemahannya adalah ini bukan pemain yang tipe attacking. Ya, jadi kita nggak bisa berharap pemain ini attack, menciptakan banyak gol. Dia golnya dikit. Ya, secara data golnya sangat dikit banget. Jadi ini pemain bukan pemain yang mencetak gol. Dan dia juga dia tidak terlalu ada di area zona-zona yang bisa ngeblok tendangan clearance. Artinya dia juga main tidak terlalu di dalam kotak penalti. Dia nggak terlalu dalam kotak Hmm. penalti. Dia tidak juga bagus dalam duel udara. Terus dia juga ya cukup sering kehilangan bola ya. Artinya walaupun dia sering nyentuh bola, tapi dia sering kehilangan bola. Nah, jadi dengan karakteristik seperti itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Menyambung ke pertanyaan ketiga, apakah ini biaya yang cocok? Nggak cocok lah, karena menurut gua kekurangannya lumayan cukup fundamental ya. Karena Hmm. buat gua harga 50 juta lu masih kalah duel udara mau ngapain gitu loh. Harga 50 juta lu masih sering kehilangan bola mau ngapain gitu. Jadi kalau mau harga 50 juta 40 juta lu udah posisinya jangan bikin kesalahan gitu loh. Nggak harus elit tapi minimal lu jangan bikin kesalahan. Jadi menurut gue ini nggak cocok ya untuk di harga 50 juta tapi kalau 20 juta masih oke dan ini lumayan untuk gantian sama Locatelli sebenarnya. Kalau posisinya kita lagi lawan yang level-levelnya tuh kayak lawan katakanlah kayak lawan Torino, kayak lawan Hmm. Parma, kayak lawan yang kita lebih mendominasi sedikit, Hillsman ini cocok. Jadi harganya nggak cocok. Dan ada kelebihan dan ada kelemahan. Tadi gue udah kasih tahu kelebihan kelemahan. Oke, walaupun banyak kelebihan, tapi kurangnya juga banyak dan secara harga kurang worth it nih kalau dari Mas Jeki. Kalau dari Mas Surya gimana Mas pendapatnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kalau untuk Waalaikumsalam. harga itu gak masuk akal sih 50 juta euro. Gue malah kalau di antara 10 juta sampai 20 juta gitu, oke, setuju gue sama Bro Jeki gitu. Nah, kalau misalnya agak lucu kalau sering kehilangan bola terus dia akan bermain di Serie A yang culture-nya itu defensifnya beda gitu ya. Lebih sering di ya tau lah maksudnya back-back Serie A gimana gitu kan kualitasnya pasti beda defensifnya udah jelas akan kalau kalau posisinya dia akan di man marking aja dia sering kehilangan bola terus dia mau ngapain. Artinya kehilangan kemampuan mendistribusikan karena dia termarking sama back lawan atau termarking sama gelandang lawan juga gitu ya useless gitu nggak berguna apalagi untuk melawan sekelas Milan atau katakanlah Inter gitu atau katakanlah Lazio itu kayaknya percuma juga gitu. Kalau 10 sampai 20 juta is okay, nggak masalah. Jadi intinya adalah harga. Ketika harga itu menyentuh 50 terlalu mahal, 10 sampai 20 oke, setuju gua sama Bro Jeki karena kita akan bermain di Serie A yang which is lu akan di marking dengan gila-gilaan dan akan lebih sering kehilangan bola kalau kemampuannya nggak ada di situ ya jadi percuma gitu. Oke, berarti dua-duanya narsum kita setuju ya, nggak worth it gitu. Karena kalau 50 juta tuh harganya udah sama dengan Douglas di plus sama Nico Gonzalez ya ternyata. Kalau nggak salah ya. Iya, Oke, jadi ya enggak lah. Kalau ini nggak. sih enggak dulu deh. Oke. Kita beralih mungkin ke alternatif yang lebih murah ya, yaitu ada Yves Bissouma nih. Walau ya Yulman terlalu mahal, Juventus tetap punya opsi lain ternyata yaitu Bissouma di mana dia merupakan gelandang Mali dari Tottenham. Nah, Bissouma ini punya karakter defensif yang cukup kuat dan kabarnya jadi opsi yang dipantau serius oleh Juventus. Harganya lebih murah antara 15 sampai 20 juta euro dan ada kabar juga nih bahwa relasi Juventus Spurs cukup baik bisa bikin transfernya ini kemungkinan lebih mudah direalisasikan. Musim lalu dia main di 28 kali di Premier League. Kemudian kontribusinya ya ofensifnya cukup minim ternyata, tapi secara pressing dan positioning dia dinilai solid oleh para pengamat bola nih. Nah, kita balik lagi ke narasumber kita. Kalau kita lihat dari sisi harga dan ketersediaan, apakah Bissouma ini lebih masuk akal buat Juventus dan
mungkin dari sisi kualitas cukup nggak ya untuk mengisi lini tengah musim depan, atau Juventus tetap harus cari opsi lain nih yang lebih komplit? Kita balik lagi ke Mas Jeki. Silakan Mas. Oke, ya Bisoma ini gelandang bertahan. Terus berarti ada dua tipe karakter yang sebenarnya ini bukan karakter pemain tengah yang attacking, pemain tengah yang lebih Ya. cenderung beroperasi di area tengah. Kalau Human tadi lebih banyak lebih ritme, pegang bola, terus dia juga fisiknya cukup oke, bermain 90 menit. Nah, ini kebalikannya ya. Si Bisoma ini bukan tipikal yang banyak megang bola, tapi Bisoma ini petarung nih. Nah, ini badak nih. Ya, secara postur aja ini badak nih. Ini dia destroyer lah. Kalau dulu ada Matuidi, kalau di Juventus. Ya kalau legend Italia ada Gattuso sekarang yang pemain Italia. Ya ini ada Bisoma nih. Nah Bisoma ini nih badak nih. Jadi kalau Juventus mau punya badak nih, ya Bisoma masuk akal untuk diperhatikan. Karena tackle-nya cukup sangat tinggi. Selalu menang tackle-nya. Terus juga Bisoma juga ball winner sangat andal ya. Jadi ball winner tuh emang petarung ya. Dia emang di mana ada bola diikutin deh. Kalau sekarang ada bola di situ pasti diikutin Bisoma. Jadi dia Serem memang banget sangat ya. andal sekali untuk merebut bola. Jadi ini kalau eh, kita bermain bertahan ini cocok nih orang nih. Mhm. Terus juga kelebihan lainnya adalah distribusi dia untuk memberikan passingnya juga nggak bisa long pass. Jadi dia hanya bisa passing-passing pendek, hanya passing-passing medium. Terus juga Mhm. penguasaan lebih banyak menyentuh bola di area belakang. Jadi Bisoma ini kalau ternyata Juventus beli ini cocoknya kalau Juventus mainnya bertahan. Misalkan kayak Real Madrid kemarin kita lawan Real Madrid, kita mainnya nunggu. Bisoma ini cocok. Kenapa? Karena memang kita nggak main menyerang, kita nggak main Mhm. menyerang. Tapi kalau kita mau main build up, mau main menyerang, Bisoma ini nggak cocok, gitu. Jadi ini tipe karakter kalau misalkan kita lagi lawan tim-tim yang memang kuat megang bolanya, kita taruh Bisoma, lu kejar tuh bolanya, hancurin mereka, ya pokoknya lu perang berdarah-darah. Nah itu dia. Bisoma. Tapi memang selalu ada kelemahan ya. Kelemahannya ya eh, apa? Bergerak kelemahannya dia nggak punya attacking. Terus juga cenderung karena dia sering duel, cenderung ini merugikan tim, bikin pelanggaran di Mhm. mana-mana. I Iya see. dong, kalau sering duel, lu mau nggak mau akan sering eh, bikin pelanggaran di mana-mana, ya kan? Ya. Terus bola juga tidak dia pemain tengah tapi distribusi bola ke depan juga so-so aja. Jadi memang ini dua pilihan yang sebenarnya nggak lengkap-lengkap amat ya. Cuman memang Hmm. ini mungkin lebih ke taktikal. Lu mau yang mana gitu. Kalau lu mau mau pegang bola lebih banyak, Hillman masih oke dengan kekurangan yang ada. Tapi kalau lu mau main sangat bertahan, mau serangan balik dan mau hancurkan orang yang pegang bola, Bisoma ini kuncinya. Jadi selalu ada kekurangan, ya wajar lah ya dua-duanya. Yang satu kemahalan, yang satu ini murah, ada kekurangan juga. Jadi Ya. menurut gua dengan harga Bisoma segitu dengan kekurangan yang ada masih is oke. Cuman sekarang sekarang Tudor tuh dalam 100% nanti di liga atau di UCL, lu dalam 100% pertandingan mau 30% isinya bertahan, 50% bertahan atau mayoritas bertahan. Kalau mayoritas bertahan ambil nih Bisoma. Tapi kalau cuma 20% 30% bertahan ya nggak harus Bisoma ini diambil. Gitu aja sih. The Hmm. whole keseluruhan pertandingan yang akan diciptakan sama Tudor itu di banyak pertandingan Tudor mau menciptakan game seperti apa. Kalau mau gamenya lebih banyak menunggu, bisa mah ambil. Kalau enggak, mainnya progresif ke depan segala Ya. macem, ya nggak usah juga sih sebenarnya. Iya, sesuai dengan ininya ya Mas, banyak juga yang berpendapat kalau Bisoma ini lebih kepada gelandang bertahan ya atau gelandang otot gitu. Takutnya mainnya kurang progresif seperti yang Mas Jeki bilang. Hmm. Kalau dari Mas Surya gimana Mas pendapatnya tentang Bisoma? Bissouma, gelandang asal Mali, punya kemampuan defensif yang oke sebagai jangkar. Kemudian Mhm. ya kalau tadi menyambung daripada narasi Bro Jeki itu ini pemain dengan fighter ya. Hmm. Tipe-tipe Gattuso mungkin kalau zaman dulu. Tapi gue berpikirnya kalau ini disimpan sebagai super sub ketika kita membutuhkan pertahanan kuat ala-ala Testudo pasukan Romawi gitu. Ini bisa Mhm. dipakai
hidden apa ya? Hidden gem. Ketika karena itu pertama kali apa hidden gem. Pertama kali kita mau mulai pertandingan kan ada starting line up. Kita seolah-olah mau menyerang, tapi padahal bertahan menghadapi pola-pola permainan tim-tim yang possession atau katakanlah yang menyerang gitu. Kalau kita mau memanfaatkan counter gitu. Jadi ini disimpan di 30 menit terakhir gitu. Atau katakanlah untuk starting line up dia nggak kelihatan, tapi nanti pas 15 menit pertama atau 30 menit pertama, entah 30 menit pertama atau 30 menit terakhir, dia dipasang gitu. Jadi shocking terapi untuk tim-tim yang mempunyai possession ball yang kuat atau katakanlah attacking awareness yang Mhm. cukup kuat gitu. Ini tipikal gelandang yang bisa seperti itu. Menghancurkan konsentrasi, kemudian memutus bola, terus defensifnya juga oke. Nah, harga apalagi ya kan kita ngomong di sini lebih affordable atau lebih terjangkau untuk Juve. Nah, ini cocok seperti itu. Jadi dijadikan super sub. Gue sih ngelihatnya kalau memang misalnya 30 menit pertama itu kita sudah memerlukan pola defensif atau katakanlah kita sudah menang dengan skor 2-0 atau killing the game, ini oke banget gitu si Bissouma ini gitu. Makasih. Oke, oke berarti kita setuju ya kalau Bisoma ini cocok, tapi tetap punya kekurangan juga nih yang bisa ditutup oleh human tadi, cuman memang harganya lebih mahal. Oke, kita bergeser ke Weston McKennie nih, yang kabarnya selalu masuk, selalu muncul gitu ya di awal musim. Situasinya lagi-lagi nggak pasti. Awalnya McKennie ini sempat ada sinyal perpanjangan kontrak, tapi sekarang pembicaraannya mandek gitu kalau bisa dibilang. Nah, McKennie ini kabarnya minta kontrak 3 tahun dengan gaji sekitar 3,5 juta euro per musim. 3,5 juta per euro per musim ya. Nah, plus komisi tinggi buat agennya nih. Nah, Juventus sekarang lagi mempertimbangkan apakah lanjut dengan McKennie dan penuhi permintaan itu atau jual aja kalau ada tawaran sekitar 20 juta euro. Dan tentunya ini para Juventus ini juga tahu kalau ini bukan pertama kalinya ya McKennie ada di posisi yang nggak pasti kayak gini. Dipinjamkan, dibalikin, terus tiba-tiba jadi starter lagi. Patternnya selalu sama. Nah, kita bertanya kepada pundit kita, apakah Juventus ini memang sekarang nggak pernah lihat McKennie sebagai bagian dari rencana jangka panjang? Kenapa statusnya tuh selalu di ujung tanduk tapi pada akhirnya tetap dipakai juga? Mungkin ya, apakah permintaan kontrak ini realistis dengan performanya dan kalau dia dijual 20 juta euro, menurut para pundit siapa sih pengganti yang sepadan? Kita balik ke Mas Jeki, silakan Mas. Oke, jadi prinsipnya sih apa ya? Sekarang Juventus melihat McKennie, ya kan? Ini Mhm. melihatnya seperti apa gitu? Apakah memang hanya sebagai kedalaman squad Ya. atau memang udah fix mau dijual atau Mhm. gimana gitu? Kalau mau fix dijual ya dijual beneran. Jadi nggak ada istilah galau-galauan nanti di akhir mau liga. Jadi kalau misalkan ngelihatnya masih belum confirm, ya nanti ujung-ujungnya kayak tadi yang Sekar ceritain tuh. Katanya nggak suka, akhirnya suka juga. Iya. Gitu tuh. Nah, jadi kalau mau confirm, confirm aja dari awal. Kalau emang nggak suka sama McKennie, Weston, ya udah dijual beneran, dicari pembelinya. Jangan sampai nanti mau di awal-awal liga, malah dipakai lagi gitu loh. Kalau misalkan McKennie ini kan eh, siapa pengganti? Penggantinya otomatis Hmm. punya gelandang yang sifatnya bisa versatility ya. Maksudnya ada di area mana aja. Plus kedua, dia juga mampu untuk menciptakan attacking ya. Mampu menciptakan Hmm. ruang-ruang peluang. Walaupun McKennie tidak bisa menciptakan peluang yang lebih intensif. Cuman banyak gol yang tercipta selama bermusim-musim McKennie di Juventus. Jadi kalau misalkan gelandang harus ada yang mau mengganti McKennie, karakternya hampir-hampir sama. Pertama, versatility. Karena jangan sampai nanti gelandang kita nggak ada yang versatile gitu. Tinggal McKennie lagi, dipanggil lagi McKennie-nya. Gara-gara versatile itu bisa banyak di banyak posisi ya. Gitu loh. Jadi McKennie di sini berarti lu banyak harus di bisa banyak di posisi ya. Terus kalau untuk gelandang sebenarnya gelandang yang bisa banyak posisi ini memang jarang sih. Gua gua harus cari data-datanya dulu ya. Nah, tapi prinsipnya sih gitu, harus cari gelandang yang versatility sih. Kalau untuk namanya
siapa ya? Belum belum kepikiran sih. Cuman ya intinya Juventus harus tegas nih. Kalau mau jual deh gitu. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya malah 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 ujung-ujung balik lagi gitu. Oke. Nah, kalau dari Mas Suryo gimana, Mas? Mungkin ada bisa spesifik pemain penggantinya kira-kira siapa nih? Oke, kalau untuk spesifik pemain penggantinya, Susah kan ya? agak-agak ini ya nama yang muncul atau katakanlah memang oke gitu ya. Tapi kita mengandai-andai kalau Hmm. itu bisa Fabian Ruiz dari PSG itu cocok banget ya. Kalau mau mengandai-andai ya kan. Terus kemampuan versatilnya oke gitu. Telah terbukti mau juara UCL juga. Cuman Hmm. ketika prinsip UAP ya kembali ke yang episode podcast kita understanding, adjustment dan punishment. Understanding kita sudah mengerti McKennie beberapa tahun ini dengan kemampuannya dia bisa mencari posisi dan tercipta gol-gol yang dalam tanda kutip miracle gitu, entah itu Hmm. setengah volley atau katakanlah yang memang sundulan yang tidak di expected, tidak di apa ya, tidak disangka-sangka, kemudian adjustment sudah beberapa kali kita mencoba mengelola terus kita balik lagi gitu. Nah, ini punishment seperti apa ketika agennya itu dalam tanda kutip berulah yang harus diterapkan oleh manajemen Juve. Apakah memang kita menunggu tawaran yang menarik atau menunggu tawaran yang ada aja dengan seadanya? Nah, itu balik lagi ke manajemen Juve. Cuman kalau dari understanding sudah, adjustment sudah, ini tinggal tahap terakhir punishment atau dalam tanda kutip keputusan hukuman apa yang harus ditetapkan. Karena untuk posisi tengah sendiri memang sudah cukup banyak ya, tapi yang versatil itu belum banyak. Yang seperti McKennie ini belum banyak. Ketika kita memerlukan suatu pola serangan yang tajam, dia tampak seolah-olah tidak berguna. Ketika kita memerlukan seorang pola bertahan yang dalam gitu. Tadi serangan tajam dia tidak berguna. Bertahan dalam juga dia tampak tidak berguna gitu. Jadi orang-orang banyak mempertanyakan sebenarnya, tapi karena dia versatil, ketika kita mau berubah switching, nah switching ini dari menyerang ke bertahan, bertahan ke menyerang. Nah, ini bergunanya di sini versatil ini dia bisa jadi bridge itu jembatan Hmm. ini gitu karena dia kemampuannya oke mungkin ya dalam angka mungkin 80 90 atau 70 sampai ke 85 seperti itu. Orang-orang ngelihatnya kalau kita lagi nyerang tajam gitu, nih orang kayak cuma lari-lari doang gitu, nyari posisi gitu. Kalau kita lagi bertahan dalam gitu, nih orang nggak bisa neckling gitu ya, kasarnya seperti itu. Tapi ya ini memang kita perlu kalau Tudor mau menerapkan pola yang iya, fluid ya. Switchingnya sering gitu. Bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan gitu. Tapi kalau ada tawaran 25 sampai 30, ya emang enaknya sih dilepas aja seperti itu. Basket. Oke. Oke, itu tadi pembahasan kita ya seputar lini tengah Juventus dari Hilman, Bissouma sampai langganan tentang kepastian nasibnya McKennie. Lini tengah ya seperti kita tahu ya adalah jantung permainan dan keputusan di sini bakal sangat menentukan arah tim musim depan. Nah, buat Juventini yang lagi dengerin di YouTube, jangan lupa kasih pendapat kalian juga di kolom komentar. Tentunya punya pendapat yang berbeda ya dari narsum kita. Kira-kira seperti siapa gelandang yang mungkin paling cocok nih buat Juventus ke depannya. Dan pastinya juga jangan lupa subscribe terus ya channel Suara Juventini dan join membership kita supaya nggak ketinggalan episode-episode berikutnya dan juga mendapatkan kesempatan ngobrol-ngobrol bareng kita di offline maupun di online. Nah, karena rumor Mercato ini tentunya baru mulai panas ya awal musim dan seterusnya. Jadi, jangan lupa stay tune di Suara Juventini. Kita akhiri, terima kasih narasumber. Kita akhiri dengan Vino alla fine, Forza Juve! Juve! Forza Juve!